Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat walaupun kalian belajar dari rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi himpunan bagian 1 dengan konsep himpunan. Tolong siapkan alat tulis kalian, buku paket, dan buku tulis untuk merangkum apa-apa yang diajarkan oleh Bapak, agar kalian bisa belajar buat nanti di PTS dan PAS. Bapak berharap semuanya memiliki rangkuman untuk belajar nantinya. Walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh, walaupun secara daring, kita akan belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke. Sekarang baiklah, kita akan memulai pembelajaran himpunan bagian pertama, yaitu ini sudah masuk ke bab 2. Yang pertama adalah konsep himpunan. Pengertian himpunan, didefinisi atau pengertiannya adalah kumpulan dari objek yang diterangkan secara jelas. Contoh, himpunan kumpulan siswa kelas A yang tingginya lebih dari 160 cm. Dari pernyataan ini diterangkan dengan jelas informasi tinggi badan siswa. Contoh yang bukan himpunan. Kumpulan siswa cantik. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa? Karena cantik itu relatif. Setiap orang mempunyai penilaian berbeda dari penafsirannya. Maka itu dikatakan bukan himpunan. Jadi kalau informasinya jelas, semua orang sama penafsirannya, itulah himpunan. Nama himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan ditandai dengan tanda kurawal. Misal, himpunan A sama dengan Melati, Mawar, Kamboja. Anggota atau elemen ditulis dengan lambang berikut atau tanda huruf E. Misalnya Melati EA, Mawar EA, dibaca Melati anggota himpunan A, Mawar anggota himpunan A. Itu cara membacanya ya. Ada juga penggunaan tanda yang mirip tapi ada coretannya. Misal Cempaka coret A, artinya Cempaka bukan anggota himpunan A. Jumlah anggota disimbolkan dengan huruf N. NA sama dengan 3, yang artinya adalah jumlah anggota himpunan A ada 3 anggota. Nah, contoh anggota yang dalam huruf dengan huruf ada beberapa huruf yang sama, itu dihitungnya 1. Tidak, misalkan D-nya ada 2, yang dihitung adalah D-nya 1 kalau dalam masuk himpunan. Himpunan kosong ini disimbolkan dengan bentuk kurung kurawal kosong atau tanda 0 yang dicoret, yang artinya tidak memiliki anggota atau elemen. Anggota kosong sama dengan tanda tidak sama dengan N dengan tanda himpunan kosong. Karena ini ada anggotanya 0 ya. Ini bukan kosong. Jadi sehingga N kosong adalah sama dengan 0. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S atau kapital. Himpunan semesta ini memiliki cakupan lebih luas. Misal, ada himpunan A
melati, mawar, kamboja. Semestanya adalah kumpulan bunga atau himpunan bunga, atau juga semestanya adalah tanaman. Memahami himpunan bagian. Himpunan bagian dituliskan dengan simbol tanda seperti ini ya. Yang dibaca himpunan bagian dari. Jadi contoh, B anggotanya A, B, C, D, yang artinya B memiliki anggota A, B, C, D. Maka jika ditulis A anggota dari B atau A bagian dari B, maka benar bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Sementara kalau A tandanya dicoret, itu B atau A bukan himpunan bagian dari B. Karena anggota himpunan harus ditulis dalam tanda kurung kurawal. Ini berarti bukan bagian ya. Ada dua cara yang menyatakan banyaknya himpunan bagian. Yang pertama menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu banyak anggota. Contoh, anggotanya A, B, C, D. Maka NB adalah 4. Berarti banyak anggota himpunan bagian adalah 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 4. 2-nya ada 4, dikaliin, hasilnya 16. Itu kalau pakai rumus. Nah, kalau menggunakan segitiga Pascal, teman-teman bisa menggambar dulu segitiga Pascal seperti gambar di bawah ini. 1, 1, dan seterusnya. 1, 1 tambah 1, 2. Terus ini 1, 1, 1 ditambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1, 1, tulis 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1, dan seterusnya. Ini N-nya 0, N-nya 1, N2, 3, dan 4. Nah, coba kita lihat pada baris terakhir ya. Kolom pertama digunakan untuk menghitung himpunan kosong. Jadi kolom kedua itu digunakan untuk memiliki 1 anggota. Kolom ketiga memiliki 2 anggota. Kolom keempat himpunan 3 anggota. Yang terakhir itu himpunan itu sendiri. Karena N pada baris itu adalah 4, jadi kolom terakhir itu adalah himpunan memiliki 4 anggota. Contoh, diketahui B, A, B, C, D dengan N adalah 4. Banyaknya himpunan bagian dari B yang mempunyai 2 anggota adalah, nah, yang dicari himpunan 2 anggota. Dari segitiga Pascal kita buat himpunan bagian B yang mempunyai 2 anggota adalah 6 himpunan. Anggotanya adalah A, B, AC, AD, BC, BD, CD. Nah, terlihat dari mana? Nih, 2 anggota, 1, 2, berarti ada 6 ya. Contoh lain, jika dinyatakan banyak himpunan bagian B yang sedikitnya mempunyai 3 anggota adalah, dari segitiga Pascal di atas kita bisa mengetahuinya. Jawabannya 4 dan 1. Sehingga 4 tambah 1 berarti ada 5 himpunan. Diagram pen. Cara membuat diagram pen itu ya, ada beberapa cara. Nah, himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pen yang dikenal dengan diagram pen. Diagram pen diperkenalkan oleh pakar matematika dari Inggris pada tahun 1834 sampai 1923 bernama John Penn. Dalam membuat diagram pen yang diperlukan perhatikan yaitu: 1. Himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan bersegi, sedangkan anggotanya digambarkan dengan nokta. Jadi nanti berbentuk persegi, ada tulisan S, dan di tulisan ada tanda titik-titik. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup atau sederhana. Berarti ditentukan oleh kurva tertutup.
Jika suatu himpunan anggota terlalu banyak atau tak berhingga, maka noktahnya tidak perlu digambarkan. Noktahnya kalau banyak itu tidak perlu digambarkan. Ada beberapa contoh diagram pen. Nah, yang seperti ini adalah contoh diagram pen saling lepas. Kenapa? Nah, S itu semesta. Semesta itu keseluruhan. Angka yang ada 1, 2, 3 sampai 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Lihat himpunan A dan B tidak ada yang sama. Maka ini himpunan saling lepas. Digambarkannya seperti ini. Contoh 2, himpunan saling berpotongan. Nah, pada saling berpotongan, S itu semesta, semua angkanya tertulis itu semesta. Himpunan A ini, himpunan B ini misalkan. Nah, lihat A dan B itu ada yang sama, yaitu angka 4. Nah, kalau ada yang sama dari kedua himpunan ini, maka saling berpotongan. Gitu ya. Himpunan semesta yang tidak ada di A dan B ditulis di luar. Contoh 3, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah apabila himpunan A itu ada di himpunan B atau sebaliknya. Nah, semesta itu ada kehimpunan keseluruhan. Contoh lihat, 1, 2, 3 itu berada di B. Berarti B-nya itu ada di luar, himpunannya ada di dalam. Nah, yang tidak ada di A dan B itu disimpan di luar. Gitu. Nah, ini namanya himpunan bagian. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama apabila ada semesta 1 sampai 9, A dan B itu sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sama ya. Nah, maka ada di lingkaran yang sama. Nah, ini namanya himpunan yang sama. Nah, ini adalah yang tidak ada di A dan B itu ditulis di luar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan nanti Bapak akan tulis di Google Classroom. Kalian tinggal klik dan dikerjakan dengan teliti. Bapak berharap materi himpunan, yaitu konsep himpunan, ini dipahami. Bagi yang belum dipahami, silakan diulang kembali videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.